Shalom, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali. Jangan skip dulu, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu perenungan Dia atau Tuhan pemilik segalanya. Mari kita mereview firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya terkadang membelikan jajanan kecil untuk saya secara pribadi dan sekaligus untuk anak saya. Dan suatu ketika saya juga menyimpannya di lemari es atau kulkas pendingin. Jadi kalau saya sedang jahil, saya suka meminta kepada anak saya jajanannya yang tinggal sedikit. Saya katakan, Papa minta dong susunya. Lalu anak saya menyahut, jangan, ini kan punya aku. Kalau dipikir-pikir, pemilik sesungguhnya bukankah saya? Jadi saya yang membelikan jajanan tersebut Bapak Ibu Saudara, kemudian dengan menggunakan uang saya. Tetapi anak saya tetap berkata, barang tersebut kepunyaan saya Papa. Ini adalah satu contoh sederhana yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sadarkah Anda, kita juga bisa melakukan hal yang serupa terhadap Tuhan kita, pencipta kita. Kita merasa semua yang dimiliki pada hari ini adalah kepunyaan kita karena didapatkan dari hasil kerja keras kita. Paling tidak kalau kita mengakuinya dari Tuhan, kita berpikir bahwa 50-50. Jadi sebagai hasil kerja keras kita. Sebagian lagi berkat dari Tuhan, kita memegang slogan seperti ini Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa orang, do your best and God do the rest. Usaha kita plus berkat Tuhan. Jadi pada perenungan saat ini Daud pernah berkata kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memiliki segala-galanya. Baik kebesaran, kejayaan, kekayaan, kemasyhuran, keagungan, kelimpahan, kehormatan adalah punya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Berkali-kali Daud mengulang kata segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhanlah pemilik segala-galanya. Apakah Daud tidak berusaha untuk dalam hidupnya? Bapak Ibu Saudara, tentu saja berusaha. Daud bekerja tetapi ia melihat segala-galanya adalah kepunyaan milik Tuhan. Sehingga ia harus mengembalikan segala pujian hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan saat memberikan persembahan yang begitu besar dalam kehidupan kita, berkatnya. Jadi sehingga bahkan sesungguhnya itu semua adalah milik Tuhan ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ia tidak mengatakan Tuhan sebagian ini adalah milik berkat-Mu, melainkan justru dia berkata, aku ini nol saja, karena semuanya adalah milik-Mu saja Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesadaran Daud tentu membawanya kepada suatu ucapan syukur, puji-pujian hanya kepada Tuhan. Betapa bahagianya kita, orang-orang yang ditebus oleh Yesus, bahwa Tuhan adalah pemilik segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia memberikan segala-galanya, yaitu hidupnya sendiri untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita dapat memiliki Kristus yang adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus dalam hidup kita adalah segala-galanya. Dan semuanya itu karena anugerah dari Tuhan kita. Bukan hasil usaha kita. Bukan karena hasil keberuntungan karena kita mendapatkannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi renungkanlah ini terus menerus dalam hidup. Supaya kita tahu betapa besarnya Allah dan akan terus menerus hidup kita selalu memuji Dia. Refleksi pertanyaan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, renungkan apakah Anda
punya sikap yang berubah ketika kita memandang bahwa Allah adalah pemilik segala galanya dalam hidup ini, dalam hidup Anda, dalam hidup saya. Kemudian yang kedua, apakah yang mau Anda lakukan sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus telah memberikan segala galanya bagi saya dan Anda, termasuk hidup, kesehatan, nafas yang kita miliki saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu yang indah, sudah meneguhkan kami bahwa kami percaya apa yang kami miliki, kami dapatkan di dunia ini, tentu semuanya itu adalah perkenanan Tuhan, berkat dari Tuhan. Dan kami bersyukur, kami memuji Tuhan selayaknya seperti seorang hamba-Mu Daud yang sudah mengingatkan kami melalui firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk perkataan firman-Mu, dan kami akan diberkati ketika kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus yang punya firman. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan haleluya, amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara diberkati karena setia dalam pendengaran akan firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.